Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu, kasih Tuhan dan pemeliharaan Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kami. Pagi ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon pertolongan Tuhan, supaya kami bisa mengerti dan memahaminya, dan kami diberi kemampuan untuk melakukannya sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pagi ini dari 1 Raja-Raja pasal 13 ayat 21 sampai 22. 1 Raja-Raja pasal 13 ayat 21 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Ia berseru kepada abdi Allah yang telah datang dari Yehuda. Beginilah firman Tuhan. Karena engkau telah memberontak terhadap titah Tuhan, dan tidak berpegang pada segala perintah yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tetapi kembali dan makan roti dan minum air di tempat ini, walaupun ia telah berfirman kepadamu, jangan makan roti atau minum air, maka mayatmu tidak akan masuk ke dalam kubur nenek moyangmu. Tema renungan kita hari ini adalah bahaya ketidakkonsistenan. Saudara yang dikasihi Tuhan, 1 Raja-Raja 13 adalah salah satu kisah dalam Alkitab mengenai bahaya ketidakkonsistenan. Seorang abdi Allah diutus dengan mandat yang jelas, bernubuat melawan mesbah Betel, tidak makan, tidak minum, dan tidak kembali melalui jalan yang sama. Perintah itu sederhana, tegas, dan langsung dari Tuhan. Namun kisah ini berakhir tragis, bukan karena abdi Allah itu tidak mengenal suara Tuhan, melainkan karena ia tidak konsisten menjaga ketaatan yang telah ia mulai dengan baik. Ini mengingatkan kita bahwa ketaatan bukan hanya tentang awal yang benar, tetapi tentang bertahan tetap benar sampai akhir. Dalam bagian ini, kita melihat bagaimana godaan tidak selalu datang melalui musuh, serangan terang-terangan, atau tekanan dosa. Kadang godaan datang dalam bentuk suara yang tampaknya rohani, seperti nabi tua di Betel. Ia berbicara dengan meyakinkan, bahkan menggunakan nama Tuhan. Ironisnya, abdi Allah itu tidak memeriksa kembali firman yang ia terima di awal. Ia tergoda untuk melunak, berkompromi, dan mudah goyah oleh bujukan daripada ketaatan ketat yang Tuhan perintahkan. Di sini kita diingatkan bahwa ketidakkonsistenan sering dimulai ketika hati kita mulai melonggarkan apa yang sebelumnya kita jaga dengan ketat. Kisah ini menampilkan bahwa ketidakkonsistenan tidak selalu tampak besar pada awalnya. Ia dapat dimulai dari hal sederhana, sekedar satu keputusan kecil untuk mengabaikan apa yang Tuhan sudah firmankan. Namun bagi Tuhan, ketaatan harus utuh, tidak bercabang, tidak dinegosiasikan. Abdi Allah itu sudah melakukan hal-hal besar, menyampaikan nubuat dengan berani dan berdiri teguh di hadapan raja. Tetapi satu langkah kecil yang ia anggap sepele, makan di rumah nabi tua, menjadi celah bagi kehancuran. Kita belajar bahwa hal besar dalam pelayanan tidak akan pernah menutupi ketidaksetiaan kecil dalam ketaatan. Ketika singa membunuh abdi Allah itu, namun tidak memakan tubuhnya dan tidak menyentuh keledainya, itu adalah tanda bahwa hukuman itu bukan kebetulan, melainkan penggenapan firman Tuhan. Adegan itu berbicara keras kepada kita. Ketidakkonsistenan selalu memiliki konsekuensi, walaupun seseorang sudah dipakai Tuhan sebelumnya. Banyak orang memulai dengan api yang menyala, komitmen yang teguh, dan panggilan yang jelas. Tetapi mereka runtuh di tengah jalan karena tidak berjaga. Ketenaran rohani, keberhasilan pelayanan,
atau pengalaman iman tidak pernah menjadi jaminan apabila kita tidak terus berjalan di jalur yang Tuhan tetapkan. Bahaya ketidakkonsistenan adalah ketika kita menurunkan standar ketaatan, mengizinkan diri mendengarkan suara lain selain firman Tuhan, dan membiarkan keinginan atau emosi menentukan arah hidup rohani kita. Tuhan menuntut keteguhan hati yang tidak goyah, bukan ketaatan sementara. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan kembali mengingatkan kita melalui firman-Nya, apa yang sudah Tuhan perintahkan, tetaplah lakukan. Jangan biarkan apapun menggeser hati kita dari komitmen yang benar. Jangan biarkan suara manis, bahkan bila terdengar rohani, menggantikan firman Tuhan. Kemenangan rohani tidak ditentukan oleh apa yang kita capai di awal, tetapi apakah kita tetap setia sampai akhir. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk hidup setia, teguh, lurus, dan konsisten, hingga hidup kita tidak berakhir seperti abdi Allah dari Yehuda. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sungguh bersyukur atas firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, supaya dalam hidup yang Tuhan beri, kami konsisten melakukan firman-Mu hari lepas hari. Mampukanlah kami untuk tetap setia, taat mengiring Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita sekalian.